Kaisar Naga Abadi Chapter 841 Bahasa Indonesia 841 Bab 841 Meminjam Kekuatan Kuali. Di lautan kesadaran Luming, kuali petir bergetar dan suara santai ditransmisikan ke dalam kuali 9 naga surgawi. Berdebar. Pada saat ini, kuali 9 naga surgawi berguncang lebih hebat lagi. Gunung tempat dia berdiri meledak, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke kejauhan. Bangkit, Luming memeluk kaki kuali dan berteriak. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, kuali sebesar gunung itu benar-benar hilang dari tanah. Ya, Luming menggendongnya dan mengangkatnya dari tanah. Pada saat ini, seluruh tempat itu sunyi senyap. Kuali surgawi, bertarunglah denganku. Luming meraung lagi. Tiba-tiba, dia memuntahkan seteguk darah ke kuali 9 naga surgawi. Darah itu berasal dari garis keturunan 9 naga. Itu mengalir ke tenggorokan Luming dan ke kuali 9 naga surgawi. Berdebar, kuali 9 naga surgawi semakin bergetar hebat. Itu memancarkan cahaya cemerlang saat Luming mengangkatnya tinggi-tinggi. Astaga, apa yang baru saja kulihat? Luming telah mengangkat kuali 9 naga surgawi. Dia benar-benar telah mengangkat kuali 9 naga surgawi. Sulit dipercaya, sulit dipercaya. Mungkinkah kuali 9 naga surgawi telah mengakuinya? Sulit dipercaya. Hampir semua orang berteriak seperti orang gila. Ledakan, ledakan, ledakan. Pembuluh darah naga bergetar hebat, seolah hendak berubah menjadi naga dan pergi. Pada saat ini, bukan hanya pembuluh darah naga saja. 8 pembuluh darah naga lainnya di kota 9 naga juga bergetar hebat. Di kepala masing-masing pembuluh darah naga ada sebuah kuali besar. Sekarang, kuali besar itu bergetar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Di atas pembuluh darah naga, banyak ahli yang mengasingkan diri membuka mata mereka satu demi satu, memperlihatkan ekspresi ngeri. Pembuluh darah naga bergetar, dan kuali 9 naga surgawi bergetar. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pada saat ini, banyak jagoan teratas di 9 naga merasa khawatir. Di kedalaman 6 keluarga kuno, 6 pria parubaya membuka mata mereka. Keenam pria parubaya ini adalah master keluarga dari 6 keluarga kuno yang terakhir kali dipanggil oleh Kaisar bela diri di Kuali 9 naga surgawi bergetar. Apa yang telah terjadi? Petik 2. Suara bingung datang dari 6 orang itu. Di kedalaman pengawal istana di Tian, Yan Kuangtu sedang meneguk anggur. Tiba-tiba, matanya bersinar terang saat dia berdiri dan melihat ke kejauhan. Kuali 9 naga surgawi, yang tidak pernah bergerak sejak zaman kuno, sebenarnya sedang bergerak. Menarik. Suara Yan Kuangtu dipenuhi rasa ingin tahu. Di atas kepala naga, Luming mengeluarkan kuali dan berdiri. Mata semua orang terbelalak kaget. Kuali 9 naga surgawi menjadi lebih ringan setelah darah 9 naga jatuh ke atasnya. Pikiran Luming berpacu. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke udara. Bang! Ruangan itu bergetar. Luming membawa kuali dan melangkah ke dalam kehampaan, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Namun, Luming berdiri kokoh di kehampaan. Ayo pergi. Kemudian, Luming maju selangkah lagi. Meski kehampaan bergetar, Luming berdiri kokoh. King kecil, aku di sini. Luming mempercepat langkahnya. Dia menginjak kehampaan dan menuju ke taman kuno ombak laut. Pada saat ini, langit dipenuhi orang, tetapi mereka semua tercengang saat melihat pemandangan ini. Luming sebenarnya bisa membawa kuali dan berjalan di udara, berjalan ke kejauhan. Apa yang dia lakukan? Banyak orang mengikuti di belakang Luming, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Luming, kuali 9 naga surgawi adalah harta paling berharga di 9 naga. Apa yang dimaksud dengan membawa kuali? Kenapa kamu tidak meletakkannya? Beberapa tetua muncul di depan Luming dan memarahinya. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Itu adalah aura seorang penggarap alam embrio roh. Itu adalah ahli dari pengawal istana di Tian. Beberapa orang menyadari bahwa pengawal istana di Tian adalah yang paling dekat dengan tempat ini, dan seorang ahli telah bergegas mendekat. Enyah. Luming mencaci maki dan mengambil satu langkah ke depan. Ledakan. Langkah ini sepertinya meminjam kekuatan kuali, dan tekanan tak berujung menekan pembangkit tenaga listrik. Bagaimana mungkin?
Banyak orang yang terkesiap. Luming mengambil langkah maju dan benar-benar membuat beberapa ahli alam embrio roh batuk darah saat mereka dikirim terbang. Ini terlalu sulit dipercaya. Luming sepertinya bisa meminjam kekuatan kuali 9 naga surgawi. Mengerikan, menakutkan. Bagaimana dia melakukannya? Kuali 9 naga surgawi tidak bisa disentuh oleh Kaisar. Dia tidak hanya bisa mengangkatnya, tapi dia juga bisa meminjam kekuatan kuali. Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Lingkungan sekitar menjadi ribut. Para ahli yang ingin menghentikan Luming memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka tidak berani mengambil tindakan. Luming menginjak kehampaan dan berjalan semakin cepat. Pada akhirnya, dia langsung berlari, menempuh jarak puluhan mil dalam sekejap. Dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Luming dikelilingi oleh orang-orang. Semua orang memandang Luming dan orang yang membawa kuali dengan bingung. Dibandingkan dengan kuali 9 naga surgawi, ukuran Luming sangat kecil. Namun, dia bisa membawa kuali 9 naga surgawi. Adegan ini sangat membekas di hati setiap orang. Kita telah tiba di Taman Kuno Ombak Laut. Pandangan Luming tertuju ke depan. 3 jam kemudian, Luming akhirnya tiba di Taman Kuno Highland. Di depan mereka, istana itu terletak di puncak gunung. Awannya berkabut, membuatnya tampak seperti surga. Ini adalah Taman Kuno Ombak Laut, tempat istana surgawi kaisar digunakan untuk menerima tamu penting. Keributan di luar jelas telah mengingatkan Taman Kuno Highland. Bus, sesosok terbang keluar. Itu adalah Xie Zhen, serta pria dan wanita. Pelindungnya juga ada di sana, dan ada juga 2 pria parubaya. Pada saat ini, Xie Zhen dan yang lainnya menatap Luming dengan kaget. Luming sebenarnya sedang membawa kuali besar. Luming, ini kamu lagi, Bestard. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk mati? Xie Zhen dengan dingin berteriak, matanya berkedip-kedip dengan cahaya sedingin es. Serahkan King kecil. Karena King kecil tidak mau kembali bersamamu, aku tidak akan membiarkan dia pergi bersamamu. Suara Luming terdengar dari jauh. Kecil, kamu masih belum menyerah. Baiklah, karena kamu datang untuk mati, aku akan mengirimmu pergi. Jatuhkan dia. Xie Zhen melambaikan tangannya. Kedua pria parubaya itu melangkah keluar, dan aura kuat keluar dari tubuh mereka. Alam embrio roh. Kedua pria kekar ini adalah ahli alam embrio roh. Enyah. Luming berteriak dan maju selangkah. Tekanan yang tak ada habisnya meledak. Ekspresi kedua pria itu berubah drastis. Mereka menjerit dan terlempar, batuk darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Xie Zhen hampir keluar dari rongganya. Mulutnya terbuka lebar karena tidak percaya. Berdebar, Luming mengambil 1 langkah ke depan dan tekanan keras menekan Xie Zhen. Pangeran ke-8, hati-hati. Penjaga itu bergerak dan muncul di depan Xie Zhen. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dengan sebuah pukulan, dunia berguncang dan ruang bergetar hebat. Pilar udara melonjak ke langit dan memblokir hentakan Luming dengan kekuatan kuali. Pembangkit tenaga listrik realem dewa spiritual sangat kuat. Luming tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka bahkan dengan kekuatan kuali. Kuali 9 naga surgawi yang legendaris dari 9 naga telah ditarik olehmu. Sulit dipercaya. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Niat membunuh melintas di mata The Guardian Knight saat dia melangkah maju. Ledakan. Saat The Guardian melangkah maju, auranya melonjak ke langit dan mencapai tingkat yang luar biasa. Tekanan tak berujung menyebar dan mencakup radius 10.000 mil. Itu seperti kekuatan surga. Kaisar Naga Abadi Chapter 842 Bahasa Indonesia. 842 menekan roh dewa. Di segala arah, ekspresi banyak orang berubah drastis. Mereka merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka, seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Tidak bagus, Yang Mulia akan menunjukkan kekuatannya. Ayo mundur. Mundur. Serangkaian jeritan ketakutan terdengar di sekitarnya, dan banyak sekali sosok terpaksa mundur seperti semut. Aku sudah menyelamatkanmu sekali, tapi kamu masih belum tahu bagaimana cara bertobat. Kalau begitu aku akan memenggal kepalamu. Dan EBSP, mati. Pelindung terhormat itu mengulurkan telapak tangannya dan memukulnya. Cahaya pedang yang menyilaukan muncul dan menebas Luming. Ya, suara robekan ruang terdengar.
Cahaya pedang menebas, langsung merobek ruang tersebut, dan retakan spasial yang gelap muncul. Di kejauhan, banyak orang yang membelalakkan mata. Dikatakan bahwa Master Alam Dewa Spiritual benar-benar dapat menghancurkan ruang terbuka dan merobek celah ruang terbuka. Namun, jika tidak ada pertempuran besar, orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat Master Alam Dewa Spiritual beraksi. Sekarang, dia akhirnya melihatnya. Itu seperti rumor yang beredar. Seberapa mengerikankah kekuatan telapak tangan yang bisa menghancurkan ruang? Bagaimana Lu Ming bisa menolaknya? Merusak. Lu Ming meraung panjang. Dia meraih kaki kuali 9 naga surgawi dengan kedua tangannya dan benar-benar mengangkatnya. Ledakan. Kuali 9 naga surgawi yang besar menghantam cahaya pedang. Dentang. Cahaya pedang menghantam kuali 9 naga surgawi, namun hanya mengeluarkan suara dan hancur. Tidak ada bekas kerusakan pada kuali tersebut. Serahkan King kecil. Mati. Lu Ming meraung. Dia meraih kuali dan melangkah maju. Kemudian, dia mengangkat kuali dan menghantamkannya ke The Guardian seperti palu. Makhluk jahat. Mati. Pelindung Dharma meraung saat rambut dan janggutnya berdiri. Auranya menjadi semakin menakutkan. Pedang raksasa muncul di tangannya. Saat dia dengan gila-gilaan menuangkan esensi sejatinya, pedang raksasa itu tumbuh hingga 10.000 meter. Seperti pedang dewa, pedang itu menebas ke arah kuali raksasa. Dentang. Pedang sepanjang 10.000 meter itu bertabrakan dengan kuali, menciptakan ledakan yang mengguncang bumi. Badai energi merobek langit, meninggalkan retakan hitam. Suara mendesing. Sinar pedang Ki menebas tanah, menciptakan retakan sepanjang ratusan mil. Itu terlalu menakutkan. Pertarungan hebat seperti itu pasti bisa menghancurkan langit dan bumi. Sesosok melangkah di udara dan terhuyung. Itu adalah penjaga yang terhormat, pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Dia sebenarnya terpaksa mundur. Adegan itu menjadi gempar. Semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Lu Ming, seorang pemuda berusia 20-an dengan budidaya tingkat samudera spiritual, sebenarnya telah mengangkat kuali dan mengusir ahli alam dewa spiritual yang kuat. Ini terlalu sulit dipercaya dan terasa tidak nyata, seolah-olah dia sedang bermimpi. Mata Xie Zhen membelalak, dan dia hampir mati ketakutan. Pelindung dinasti suci kuno sebenarnya dipaksa kembali oleh Lu Ming. Jika kuali itu menghantamnya, bukankah dia akan berubah menjadi abu? Punggungnya basah oleh keringat dingin saat dia mundur menuju Taman Kuno Ombak Laut. Taman Kuno Gelombang Laut memiliki formasi yang sangat kuat, sehingga aman. Serahkan King kecil. Lu Ming melangkah maju dan kuali besar itu menghantam The Guardian lagi. Mati. Ksatria penjaga meraung. Pedang raksasa dengan 5 cakra emas muncul di atas kepalanya. Ini adalah garis keturunan dari Ksatria penjaga, ahli tingkat dewa tingkat kelima. Garis keturunan ini sudah sangat menakutkan ketika dilepaskan oleh ahli alam dewa spiritual. Sosok penjaga bergegas menuju pedang besar itu. Pedang besar itu bersiul dan menyerang Lu Ming. Lu Ming mengangkat kuali besar itu dan menghancurkannya. Ada lagi suara gemuruh yang memekakkan telinga, mengguncang langit dan bumi. Pedang raksasa itu dibelokkan, tapi Lu Ming juga terhuyung mundur. Ki dan darahnya bergejolak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, yang aneh adalah ketika dia memuntahkan seteguk darah, darah itu langsung diserap oleh kuali 9 naga surgawi. Kuali 9 naga surgawi bersinar dan Lu Ming merasa bahwa berat kuali 9 naga surgawi menjadi lebih ringan. Lebih nyaman baginya untuk mengayunkannya. Dia maju selangkah, dan kuali 9 naga surgawi sekali lagi menghantam penjaga yang terhormat. Pedang besar itu bergetar dan bertabrakan dengan kuali besar itu. Bang! Kali ini, pedang raksasa itu terlempar ratusan mil jauhnya. Ia berubah kembali menjadi manusia dan jatuh ke tanah, menciptakan lubang yang sangat dalam. Banyak orang yang tercengang. Lu Ming hanya menentang surga. Dia benar-benar telah mengalahkan pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual hingga dia setengah mati. Lu Ming tidak lagi memperhatikan The Guardian. Dia membawa kuali besar dan berjalan menuju Taman Kuno Ombak Laut selangkah demi selangkah. Makhluk jahat, kamu benar-benar berani. Dia harus dibunuh. Membunuh. 2 teriakan datang dari ombak laut Taman Kuno. 2 sosok bergegas keluar dari taman dan berdiri di kehampaan. Kedua lelaki tua ini memancarkan aura mengerikan yang tidak lebih lemah dari yang mulia penjaga.
Faktanya, mereka bahkan lebih kuat. Ada lebih dari satu ahli alam dewa spiritual dari dinasti Sage kuno di benua tengah. Kedua lelaki tua ini juga merupakan kultivator kuat dari Kekaisaran Gu di benua tengah. Kedua tetua itu muncul dan menyerang Lu Ming tanpa sepatah kata pun. Sudah kubilang padamu untuk menyerahkan Xiao Qing. Kalau tidak, aku akan meruntuhkan taman kuno gelombang laut hingga rata dengan tanah hari ini. Raungan rendah keluar dari mulut Lu Ming, dan matanya menunjukkan ekspresi gila. Ledakan, ledakan, dia tidak takut. Dia membawa kuali 9 naga surgawi dan memulai pertarungan mengejutkan dengan kedua tetua. Semakin banyak orang datang dari segala arah, tetapi tidak ada yang berani datang dalam jarak 3.000 mil. Pertarungan spiritual tingkat dewa terlalu mengejutkan. Siapapun yang berada di bawah alam dewa spiritual hanya akan mati jika mereka mendekat. Di sebuah ruangan jauh di dalam Taman Highland, Xian Yanxing sedang duduk bersila di tempat tidur. Auranya sangat lemah. Esensi dan semangat sejatinya, api telah disegel. Dia tampak seperti orang biasa. Dia duduk di tempat tidur dengan tenang, matanya dipenuhi kerinduan. Lu Ming, apa kabar? Saya awalnya berpikir bahwa dengan pertempuran keberuntungan karma yang semakin dekat, orang-orang itu tidak akan datang lagi. Saya tidak menyangka hal itu akan tetap datang. Saya tidak bisa bersembunyi darinya. Petik 2. Saya tidak ingin kembali. Saya tidak ingin kembali ke rumah itu, rumah menjijikkan itu. Xian Yanxing bergumam. Dinasti Sein kuno di benua tengah memiliki sejarah panjang. Legenda mengatakan bahwa hal itu telah diwariskan dari zaman kuno selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Xie dari dinasti Sein kuno memiliki garis keturunan kaisar manusia purba. Garis keturunan yang mereka bangun adalah garis keturunan yang murni dan suci. Namun, Xian Yanxing telah membangkitkan garis keturunan iblis surgawi. Bagi keluarga Xie yang murni dan suci, itu adalah garis keturunan yang rendah dan kotor. Terlebih lagi, ibu Xian Yanxing hanyalah seorang pelayan. Ayahnya telah melahirkan Xian Yanxing. Namun, setelah Xian Yanxing membangkitkan garis keturunan asingnya, ibunya dianggap sesat dan dibunuh. Bagaimanapun, Xian Yanxing adalah keturunan kaisar dinasti Sein kuno, itulah sebabnya dia berhasil bertahan hidup. Namun, dia diejek dan dihina. Xian Yanxing telah hidup dalam bayang-bayang keluarga itu sejak dia masih muda. Dia membenci keluarga itu dan ingin melarikan diri. Di keluarga Xie dari dinasti suci kuno, ada juga contoh seperti dia dalam sejarah. Bagian belakang dari apa yang disebut cahaya adalah kegelapan. Di antara garis keturunan dewa, terkadang ada garis keturunan yang benar-benar gelap. Dalam sejarah, pernah ada garis keturunan yang menyebabkan kekacauan di dunia dan hampir menghancurkan dinasti Gu. Karena itu, semua orang yang memiliki garis keturunan aneh memiliki akhir yang menyedihkan. Xian Yanxing membenci keluarga itu karena ibunya. Dia juga tahu bahwa jika dia terus tinggal di keluarga itu, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Dalam kegelapan, ada banyak sekali orang yang ingin menyingkirkannya. Itu sebabnya dia ingin melarikan diri. Kaisar Naga Abadi Chapter 843 Bahasa Indonesia 843 Bab 843 Para ahli mengambil tindakan. Dia telah melarikan diri beberapa kali, tetapi setiap saat, dia akan ditemukan dan dibawa kembali. Sederhananya, mereka tidak akan membiarkan alien seperti dia merusak reputasi keluarga Xie dari dinasti Sein kuno. Lelucon yang luar biasa. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga Xie dari dinasti Sein kuno. Dia tidak ingin menjadi anggota keluarga Xie. Orang-orang dari keluarga Xie tidak ingin dia hidup di dunia ini. Jika bukan karena kaisar zaman dahulu saat ini adalah ayahnya, dia pasti sudah lama meninggal. Lu Ming, tidak peduli lingkungan seperti apa yang akan kuhadapi ketika aku kembali, aku tidak akan mati. Saya akan bekerja keras untuk berkultivasi. Saat kamu menjadi raja dunia, datang dan jemput aku. Xian Yanxing bergumam, matanya berbinar. Dia percaya pada Lu Ming. Dia pasti bisa melakukannya. Serahkan King kecil. Karena King kecil tidak mau kembali bersamamu, aku tidak akan membiarkan dia pergi bersamamu. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari luar. Tubuh halus Xian Yanxing bergetar. Itu suara Lu Ming. Lu Ming, apa yang kamu lakukan di sini?
Kamu seharusnya tidak datang. Mata Xian Yanxing dipenuhi kecemasan saat dia berdiri dan bergegas keluar pintu. Sayangnya, ruangan ini dikelilingi oleh barisan. Kultivasinya tersegel dan dia tidak bisa keluar. Begitu dia menyentuh pintu kayu itu, ada kilatan petir di pintu kayu itu. Seluruh tubuhnya terbang seolah-olah dia tersambar petir. Dia jatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Lu Ming, kenapa kamu datang? Cepat pergi. Xian Yanxing berteriak, tapi suaranya hanya bisa bergema di ruangan kecil itu. Serahkan King kecil. Dari waktu ke waktu, raungan marah Lu Ming terdengar dari luar. Bersamaan dengan raungan kemarahan, terdengar pula suara gemuruh yang mengguncang bumi. Lu Ming, cepat pergi. Xian Yanxing berteriak, air mata mengalir di wajahnya. Dia bergegas ke pintu kayu itu lagi, tetapi seperti sebelumnya, dia disambar petir dan memuntahkan darah. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Ming untuk bisa melawan ahli dinasti Sage kuno. Namun, dia tahu bahwa keluarga Xie dari dinasti Sein kuno telah mengirimkan beberapa ahli alam dewa spiritual. Selain itu, ini adalah 9 naga dan klan Xie dari dinasti suci kuno adalah tamu terhormat istana surgawi di Tian. Bagaimana istana dewa di Tian mengizinkan Lu Ming berurusan dengan tamu terhormat mereka? Lu Ming ditakdirkan berada dalam bahaya. Benar saja, tidak lama kemudian, 2 orang kultivator kuat dari klan Xie dari dinasti Sein kuno menyerang. Pertarungan di luar bahkan lebih intens. Lu Ming, goblok Xia, Xian Yanxing bergumam. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menghentikan air matanya mengalir di pipinya. Ada darah di sudut mulutnya, campuran darah dan air mata, dan dia secantik bunga. Di langit di atas taman kuno ombak laut, pertempuran telah memasuki keadaan panas sekali. Lu Ming menggunakan kuali 9 naga surgawi untuk melawan 2 pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Seluruh dunia mendidih, dan retakan spasial muncul dalam sekejap. Lu Ming sebenarnya telah menekan 2 pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual dengan bantuan kuali 9 naga surgawi. Ya, dia lebih unggul dalam pertarungan 1 lawan 1. Beraninya kamu, Lu Ming. Beraninya kamu menyerang tamu dinasti Sein kuno. Apakah kamu mencoba menjebak istana Kaisar Surga? Petik 2. Turunkan dia dan serahkan dia pada Yang Mulia. Serangkaian teriakan dingin datang dari langit, dan lebih dari selusin sosok turun. Masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Alam Dewa Rohani. Selusin tokoh ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di alam dewa spiritual. Para ahli alam dewa spiritual dari Istana Surgawi Surga Empyrean telah tiba. Makhluk jahat ini benar-benar dapat menggerakkan kuali 9 naga surgawi yang bahkan tidak dapat disentuh oleh Kaisar. Dia pasti iblis yang jahat. Kita harus menangkapnya, mengungkap rahasianya, dan kemudian membunuhnya dengan 1000 luka. Salah satu lelaki tua itu berteriak dengan dingin, suaranya penuh dengan niat membunuh. Orang tua ini mengenakan jubah berbintang. Dia adalah tetua dengan kekuatan nyata di keluarga Sang Guan, kakek dari Sang Guan Wu Chen dan Sang Guan Wu Ling, Sang Guan Zongyuan. Setengah tahun yang lalu, dia berulang kali mengirim ahli untuk membunuh Lu Ming tetapi mereka semua dibunuh oleh Lu Ming. Dia sudah lama ingin mencari kesempatan untuk membunuh Lu Ming sepenuhnya. Sekarang, saat yang tepat baginya untuk mengambil tindakan. Berdebar, Sang Guan Zong maju selangkah. Cahaya bintang jatuh dari langit dan berubah menjadi pedang berbintang, menebas Lu Ming dengan keras. Sebagai salah satu dari sedikit pembangkit tenaga dewa spiritual di keluarga Sang Guan, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, beberapa pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual lainnya juga mulai bergerak. Serangan mengerikan diarahkan ke Lu Ming. Secara total, ada 6 pembudidaya kuat, termasuk 2 dari dinasti suci kuno di benua tengah, yang menyerang Lu Ming pada saat yang bersamaan. Seluruh langit hancur dan retakan muncul di angkasa. Lu Ming merasakan tekanan yang tak tertandingi. Mengaum, garis keturunan 9 naga di tubuh Lu Ming melolong dan mengeluarkan ki darah yang kental. Puff! Lu Ming meludahkan seteguk darah lagi ke kuali 9 naga surgawi. Itu adalah darah 9 naga. Kuali 9 naga surgawi bergetar. Lu Ming mengayunkannya dan menyapu bersihnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Keenam serangan itu diblokir oleh Lu Ming, tapi tubuhnya bergetar hebat.
Tulang dan armornya sepertinya patah, dan tubuhnya mati rasa. Namun, pada akhirnya, dia tetap berhasil memblokirnya. Di sekitarnya, yang lain tersentak. Lu Ming sebenarnya telah bertarung melawan 6 pembangkit tenaga listrik dewa spiritual sendirian dan selamat. Meskipun itu karena kuali 9 naga surgawi, bisa menggunakan kuali 9 naga surgawi adalah hal yang sangat menakutkan. Semuanya, anak ini jahat. Ayo serang bersama dan tangkap dia. Kami akan menyerahkannya kepada Yang Mulia untuk ditangani. Sangguan Zhong Yuan berseru. Di langit, masih ada 7 pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual yang belum bergerak. Mereka meremehkan untuk menyerang junior bersama-sama. Namun, setelah mendengar kata-kata Sangguan Zhong Yuan, mata mereka berkedip. Kuali 9 naga surgawi sangatlah penting. Ia tidak berpindah sejak zaman kuno, tetapi berpindah karena dia. Kami benar-benar harus menjatuhkannya dan menanyakannya. Seseorang berkata, tidak buruk. Seseorang menjawab, buk-buk. Semakin banyak orang keluar, aura mereka keras. Datang, hari ini, aku akan membantai dewa spiritual. Lu Ming meraung, matanya dipenuhi kegilaan. Dia ingin menggunakan kuali 9 naga surgawi untuk mengalahkan penjaga terhormat dan membawa Xian Yanxing menjauh dari 9 naga. Namun, para ahli alam dewa spiritual yang tinggi dan perkasa dari Istana Surgawi Surga Empir sebenarnya telah bergabung untuk menghadapinya tanpa menanyakan alasannya. Kalau begitu, dia hanya bisa bertarung hari ini. Menyerang. Kali ini, total 9 pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual menyerang. Kekuatan yang menakutkan itu sangat besar dan perkasa. 9 serangan berbagai warna menyelimuti Lu Ming. Serangan itu belum mencapai Lu Ming tapi dia sudah merasakan tekanan yang mengerikan. Seolah-olah tubuhnya akan meledak. Jika dia tidak menggunakan kekuatan kuali 9 naga surgawi untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan hancur berkeping-keping. Mengaum, mengaum. Di dalam tubuhnya, 9 garis keturunan naga menderu tanpa henti. Pada saat ini, Lu Ming tidak bisa lagi menekannya. 9 garis keturunan naga membubung ke langit dan meraung. Raungan naga bergema di seluruh dunia. Tubuh garis keturunan 9 naga berkembang pesat, menjadi lebih dari 10.000 meter panjangnya, dan menjerat kuali 9 naga surgawi. Itu adalah garis keturunan dewa. Ya dewa, apa yang terjadi? Bukankah meridian darah Lu Ming adalah sebuah tablet batu? Bagaimana kamu bisa menjadi naga sejati? 2 garis keturunan tingkat dewa, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Beberapa orang yang melihat gerakan Lu Ming berteriak tidak percaya. Seseorang sebenarnya memiliki 2 garis keturunan tingkat dewa. Mungkinkah garis keturunan keduanya adalah garis keturunan tingkat dewa? Bakat itu terlalu menakutkan. Hanya ada sedikit orang di zaman kuno. Kaisar Naga Abadi Chapter 844 Bahasa Indonesia. 844 Membunuh Dewa Roh. Garis keturunan 9 naga muncul, dan mereka meraung ke langit. Kuali 9 naga surgawi juga bergetar hebat, dan cahaya memenuhi udara. Dan EBSCP, bum-bum. Lu Ming mengayunkan kuali 9 naga surgawi dan menyapunya, menghancurkan 9 serangan itu lagi. Garis keturunan 9 naga meraung lagi dan mengeluarkan seteguk besar darah ke kuali 9 naga surgawi. Pada saat ini, ukiran naga asli di kuali 9 naga surgawi tampak hidup, dan auman naga terdengar dari sana. Pada saat ini, di 9 naga, 9 urat naga bergetar hebat, dan ada juga raungan naga. Banyak orang yang terkejut. Dentang, dentang. Pada 8 pembuluh darah naga, terdapat 8 kuali 9 naga surgawi. Semuanya gemetar. Tiba-tiba, kuali 9 naga surgawi yang paling dekat dengan Lu Ming bergetar paling hebat, membuat kerikil beterbangan. Kuali surgawi itu benar-benar meninggalkan tanah, merobek kehampaan, dan menghilang. Pada saat ini, di kedalaman 6 keluarga besar kuno, mata 6 kepala keluarga tiba-tiba bersinar. Garis keturunan aneh dari naga sejati. Ini adalah anak yang dibicarakan oleh Yang Mulia. Mereka berenam berbicara hampir bersamaan. Lalu, mereka berdiri dan melangkah maju. Ketika mereka mengambil langkah maju, retakan otomatis muncul di angkasa. Mereka melangkah ke dalam celah dan menghilang. 1 juta mil jauhnya, lemak menderu. Ah! Istirahat. Tubuhnya yang gemuk membengkak, dan matanya memerah.
Kapak perang di tangannya menebas dengan ganas. Di saat yang sama, Wang Haoxian, Ruan Tingting, dan Qiao Xuan juga membantunya menyerang formasi yang menjebak mereka. Puff! Pria gendut itu meludahkan seteguk darah ke kapak perangnya, membuatnya menjadi lebih kuat. Cahaya kapak yang menakutkan ditembakkan, seolah bisa membelah langit dan bumi. Ledakan, asap dan debu memenuhi udara, dan formasi itu runtuh dengan suara keras. Formasinya rusak. Ayo pergi ke taman kuno ombak laut. Lemak itu meraung ketika kelompok mereka terbang menuju taman kuno ombak laut dengan kecepatan tinggi. Di langit di atas lautan ombak taman kuno. Anak ini setan, menyerang. Sangguan Zongyuan meraung. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik dewa spiritual yang tersisa muncul di sekitar Luming dan mengelilinginya. Ada total 13 ahli roh dewa. Menyerang. Dentang. Saat mereka hendak bergerak, getaran datang dari langit, dan kuali besar lainnya turun. Sekali lagi, kuali 9 naga surgawi lainnya. Bagaimana mungkin? Yang kedua. Mungkinkah Luming bisa mengendalikan yang kedua? Petik 2. Semua orang sangat terkejut hingga mereka hampir melompat. Ayo, temani aku berperang. Luming melolong panjang dan mengulurkan tangan kanannya, meraih salah satu kaki kuali 9 naga surgawi yang kedua. Dia meraih satu di masing-masing tangan. Dua kuali besar 9 naga surgawi itu seperti dua palu besi besar di tangan Luming. Kamu orang tua, aku akan membunuhmu dulu. Luming memusatkan perhatian pada Sangguan Zongyuan dan melangkah maju. Kuali itu seperti palu raksasa, menghantam Sangguan Zongyuan. Orang tua ini dipenuhi dengan niat membunuh saat dia muncul. Dia tidak sabar untuk membunuh Luming. Karena dorongannya, pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual lainnya mengambil tindakan satu demi satu. Jika tidak akan banyak pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual yang mengepungnya. Ayo serang bersama. Ekspresi Sangguan Zongyuan berubah drastis. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan cahaya bintang mulai mendidih. Retakan besar sepertinya muncul di langit, dan seberkas cahaya bintang jatuh ke tubuh Sangguan Zongyuan. Cahaya bintang berkumpul dan berubah menjadi pedang berbintang yang tak terhitung jumlahnya, yang ditujukan ke Luming. Pada saat yang sama, 12 ahli lainnya juga mulai bergerak. Segala macam serangan dilancarkan ke Luming. Kedua kuali itu menari di tangan Luming. Salah satunya terutama digunakan untuk memblokir serangan yang lain, sementara yang lainnya digunakan untuk menghancurkan Sangguan Zongyuan. Dia hanya fokus pada satu orang dan menyerang dengan liar. Garis keturunan 9 naga mengeluarkan raungan panjang. Tampaknya ada semacam resonansi dengan kuali 9 naga surgawi, sehingga menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Ledakan. Saat kuali besar itu hancur, semua serangan Sangguan Zongyuan menjadi tidak berguna. Kuali besar, yang sebesar gunung, menghantam Sangguan Zongyuan. Kekuatan mengerikan terpancar dari kuali dan mengunci Sangguan Zongyuan, membuatnya mustahil untuk menghindar. Dia hanya bisa menerima serangan langsung. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan bintang meledak dengan cepat, dan tinjunya seperti dua bintang, meledak ke arah kuali besar. Namun, saat bersentuhan dengan kuali, cahaya bintang padam dan tinju Sangguan Zongyuan langsung hancur. Dia menjerit kesakitan saat tubuhnya terlempar. Dan EBSCP, bum bum bum. Serangan orang lain semuanya diblokir oleh kuali 9 naga surgawi milik Luming, dan diblokir dengan kuat. Dengan meletusnya 9 garis keturunan naga dan bertambahnya jumlah kuali dewa, kekuatannya juga meningkat ke tingkat yang mengerikan. Berdebar, ledakan, Luming menginjak kekosongan dan terus menyerang ke arah Sangguan Zong. Kuali besar itu menutupi langit dan menembus kehampaan sebelum jatuh ke Sangguan Zongyuan. Aura mengerikan yang dipancarkannya menyebabkan hati Sangguan Zongyuan bergetar. Tidak, Sangguan Zongyuan meraung. Dia bisa merasakan kematian mendekat, dan perasaan ini membuatnya gila. Dia ada di sini hari ini untuk membunuh Luming, bukan untuk mengadili kematian. Dia meraung dan bintang macan yang ganas muncul di atas kepalanya. Di tubuh bintang macan yang ganas ini, terdapat 3 siklus meridian emas. Garis keturunan dewa peringkat ketiga dianggap lemah di alam dewa spiritual. Sangguan Zongyuan berubah menjadi bintang macan yang ganas, berharap dapat memblokir serangan tersebut. Namun, di saat berikutnya, dia kehilangan semua harapan.
Saat kuali besar itu ditekan, bintang macan itu hancur dan kembali ke bentuk manusianya. Di bawah tekanan yang sangat besar, tubuhnya mulai retak. Dengan keras, seluruh tubuhnya meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur. Banyak orang yang menyaksikan pemandangan ini merasakan hawa dingin di punggung mereka. Pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual terbunuh begitu saja. Dia mati begitu saja. Dia dihancurkan sampai mati oleh kuali Luming. Ini terlalu sulit dipercaya. Terutama para murid keluarga Sangguan yang berada di lokasi kejadian. Wajah mereka pucat dan ketakutan. 12 Dewa Realem Master Spiritual lainnya juga ketakutan. Mereka dengan cepat mundur, dan 12 orang dari mereka menggabungkan aura mereka. Hasil yang diraih oleh Sangguan Zongyuan mengejutkan mereka. Jika Luming bisa membunuh satu orang, dia bisa membunuh orang kedua. Kedua belas dari mereka tidak berani berpisah. Bus dan EBSCP, suara mendesing. Saat ini, suara siulan terdengar di langit. Kali ini, setidaknya 20 sosok muncul di langit, masing-masing memancarkan aura menakutkan. Alam Dewa Rohani. Mereka semua adalah pakar alam dewa spiritual. Lebih banyak ahli alam dewa spiritual telah tiba. Para ahli ini turun dan bertemu dengan 12 ahli sebelumnya. Aura kuat mereka menyelimuti Luming. Dentang, dentang. Kedua kuali itu bergetar, dan 9 garis keturunan naga meraung saat mereka merasakan tekanan yang mengerikan. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah sampai akhir hari ini. Mata Luming dipenuhi dengan semangat juang. Dia memegang kuali di masing-masing tangannya dan menghadapi 30 pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual tanpa rasa takut. Kamu masih muda, tapi kamu cukup ambisius. Sayangnya, Anda menggunakannya di tempat yang salah. Suara yang sangat agung tiba-tiba bergema di dunia. Bukan pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual yang berbicara, melainkan orang lain. Tidak ada yang tahu dari mana suara itu berasal, tapi sepertinya suara itu ada di antara langit dan bumi. Namun, hati hampir semua orang menegang saat mendengar suara ini, seolah-olah sedang menghadapi keberadaan yang menakutkan. Ya, saat berikutnya, ruang di langit tiba-tiba terbelah. Pedang api ungu terbang dan menebas Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 845 Bahasa Indonesia. 845 bab 845 Seniman bela diri tertinggi mengambil tindakan. Murid Luming berkontraksi dengan tajam. Dia bisa merasakan tekanan mengerikan dari pedang yang menyala itu. Tekanan ini bahkan lebih kuat daripada tekanan gabungan dari lusinan pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Itu merupakan ancaman fatal baginya. Luming meraung marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan 2 kuali besar ke arah pedang yang menyala-nyala itu. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat kuali bergetar dan kekosongannya pecah. Api yang tak berujung memenuhi udara dan suhu yang sangat tinggi memutar ruang sebelum retak. Api yang berkobar membakar ruang, dan pemandangan itu sangat mengejutkan. Menarik. Suara agung itu berlanjut. Kemudian, seorang pria parubaya berjubah ungu keluar dari celah spasial. Dia berdiri di kehampaan dengan pedang api di tangannya. Tubuhnya juga diselimuti api ungu. Sebuah lubang hitam besar muncul di area tempat dia berdiri. Tidak ada apapun di lubang hitam itu, hanya kehampaan yang tak ada habisnya. Itu karena ruangan itu telah terbakar oleh suhu tubuh pria parubaya yang mengerikan. Suri teladan. Itu adalah Paragon. Itu adalah kepala keluarga Wang. Seniman bela diri tertinggi dari keluarga Wang telah tiba. Di tempat kejadian, gelombang seru dan raungan tidak percaya terdengar. Mata beberapa orang terbuka lebar dan berteriak keras karena terlalu kaget. Luming sebenarnya telah memikat makhluk tertinggi. Makhluk tertinggi adalah seseorang yang berdiri di puncak alam dewa spiritual. Mereka bahkan telah melampaui alam dewa spiritual dan setengah langkah lagi dari alam bela diri kerajaan. Masing-masing sosok tersebut adalah tuan dan sosok yang tak terkalahkan. Tanpa kaisar bela diri, seniman bela diri tertinggi adalah yang terkuat. Di seluruh istana surgawi surga empir, hanya ada segelintir orang seperti ini. Bahkan karakter seperti itu pun muncul. Namun, keterkejutan semua orang baru saja dimulai. Ya, di langit, ruang retak terus-menerus, dan sosok-sosok keluar dari celah tersebut. Ada 5 orang, termasuk kepala keluarga klan Wang, totalnya ada 6 orang.
Keenam sosok itu berdiri di 6 arah berbeda, masing-masing memancarkan aura menakutkan dan sombong. Ada satu orang yang berdiri di sana seperti senjata surgawi yang tiada taranya. Kitajamnya langsung membelah ruang. Salah satunya dipenuhi semangat juang, seperti dewa perang. Satu lagi agak halus. Keenamnya masing-masing memiliki karakteristik uniknya masing-masing, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, mereka terlalu kuat. Aura mereka sangat luas dan kuat. Bahkan dari jarak ribuan mil, seseorang dapat merasakan tekanan yang mengerikan. Surga, surga, itulah kepala keluarga dari 6 keluarga besar kuno. Mereka semua adalah seniman bela diri tertinggi. Semua seniman bela diri tertinggi dari 6 keluarga besar kuno telah keluar. Seseorang berteriak dengan gila. Lebih banyak orang diam. Mereka sudah mati rasa karenanya. 6 master besar hanya muncul ketika mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik musuh Imperial Dao. Tapi sekarang, semuanya muncul karena Luming. Anak kecil, kamu benar-benar hebat. Kamu adalah orang pertama dalam sejarah yang bisa membuat kualis 9 naga surgawi bergerak karena kamu. Sekarang, ikutlah denganku. Yang mulia memaksa kaisar ingin bertemu denganmu. Salah satu pria paruh baya berbicara. Meskipun suaranya tenang, namun penuh dengan martabat. Beberapa orang mengenalinya sebagai kepala keluarga Dongfang. Di tempat kejadian, banyak sekali orang yang terkejut sekali lagi. Kaisar bela diri Di Yi telah diperingatkan dan mengirim 6 seniman bela diri tertinggi hanya untuk menemui Luming. Banyak orang mengalami kesulitan bernapas. Apa yang terjadi hari ini di luar imajinasi mereka. Mungkin itu karena kuali 9 naga surgawi. Banyak orang yang menebak-nebak. Sudah kuduga, dia ada di sini. Dia sangat cepat. Murid Luming mengerut dan pikirannya berpacu. Saat 9 garis keturunan naga mengalir keluar dan beresonansi dengan kuali 9 naga surgawi, Luming tahu bahwa 9 garis keturunan naga mungkin terungkap. Namun, kecepatan pihak lain lebih cepat dari yang dia bayangkan. Orang lain mungkin berpikir bahwa itu karena kuali 9 naga surgawi, tetapi Luming tahu betul bahwa Kaisar bela diri Di Yi sedang mencarinya karena dia telah menemukan garis keturunan 9 naga. Di Yi ingin bertemu denganku. Minta dia untuk datang ke sini sendiri. Luming berteriak. Sejak dia sampai sejauh ini, rasa takut tidak ada gunanya. Dia mungkin menghadapinya secara langsung. Namun, perkataannya menyebabkan gempa bumi. Mata banyak orang terbuka lebar, dan hati mereka akan melompat keluar. Luming sebenarnya berani memanggil Kaisar bela diri Di Yi dengan namanya dan bahkan meminta Kaisar bela diri Di Yi untuk datang dan menemuinya. Melanggar hukum, ini melanggar hukum. Seorang seniman bela diri spiritual tingkat samudera sebenarnya berani memanggil Kaisar bela diri untuk menemuinya. Jika Kaisar bela diri ingin bertemu dengannya, itu akan menjadi kemuliaan tertingginya, sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Mereka tidak tahu dari mana Luming mendapatkan keberaniannya. Luming mencibir. Dia tahu betul bahwa jika dia pergi menemui Kaisar bela diri Di Yi, dia akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, dia tidak perlu takut. Makhluk jahat, beraninya kamu. Kamu hanyalah seekor semut, namun kamu berani berbicara terlalu banyak. Anda layak dibunuh. Patriark klan Wang berteriak dengan dingin. Dia sangat sombong dan penuh dengan niat membunuh. Anak ini terlalu sombong dan sulit diatur. Betapapun berbakatnya dia, jika dia punya prestasi pasti tidak akan bisa dikendalikan. Lebih baik lumpuhkan saja dia dan serahkan pada Yang Mulia. Kepala keluarga Jiang juga berbicara dengan dingin. Suaranya seperti senjata dewa yang dipoles, membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Karena kamu keras kepala, jatuhkan dia. Tuan dari keluarga yang kacau juga berbicara. Baiklah, siapa yang akan menyerang? Kata pemimpin klan Jiang. Aku akan melakukannya, kata kepala keluarga Wang, matanya menyala-nyala. 5 orang lainnya mengangguk dan mundur selangkah. Kalian semua, mundur dan lindungi lingkungan sekitar. Tatapan Master Klan Wang menyapu lusinan pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Ya, lusinan Master Alam Dewa Spiritual mundur ke berbagai penjuru, siap melindungi gunung dan sungai. Junior, karena kamu begitu keras kepala, aku akan mengambil tindakan secara pribadi. Ledakan. Saat dia berbicara, aura yang menghancurkan bumi muncul dari tubuhnya. Api ungu menyebar, membakar lebih banyak ruang.
Pedang api di tangannya tumbuh dengan cepat dan panjangnya mencapai 10.000 meter. Mundur, mundur. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh sangat ketakutan dan mundur lagi dengan liar. Seniman bela diri tertinggi hendak bergerak. Jika sedikit pun energi bocor, itu mungkin akan menjadi bencana. Itu bisa membunuh seniman bela diri biasa berkali-kali. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Bus, tuan dari keluarga Wang mengayunkan pedang di tangannya ke arah Lu Ming. Kemanapun pedang itu lewat, ruang itu berubah menjadi ketiadaan, memperlihatkan kehampaan gelap yang menakutkan. Bus, kuali 9 naga surgawi bergetar dan garis keturunan 9 naga meraung. Lu Ming mengambil kedua kuali itu dan melemparkannya ke arah tuan keluarga Wang. Ledakan, bentrokan yang mengerikan terdengar sekali lagi. Langit dan bumi bergetar, kuali berguncang, dan energi tak berujung tersebar ke segala arah. Berhenti. Lusinan Dewa Realem Master Spiritual berteriak ketika tangan mereka memancarkan cahaya, menghalangi kekuatan yang menakutkan. Lu Ming bisa merasakan panas yang tak ada habisnya melonjak ke arahnya. Bahkan dengan perlindungan dua kuali dewa, dia masih merasa seperti akan terbakar menjadi abu. Dia mengambil langkah mundur dan melangkah ke dalam kehampaan. Seniman bela diri tertinggi dari keluarga Wang lebih unggul. Lu Ming akan dikalahkan. Banyak orang berteriak dengan marah. Siapa yang tidak bisa mati dalam pertarungan dengan seniman bela diri tertinggi? Kaisar Naga Abadi Chapter 846 Bahasa Indonesia. 846 melawan makhluk tertinggi. Itu sudah pasti. Kepala keluarga Wang adalah seniman bela diri tertinggi. Selama Kaisar bela diri tidak muncul, seniman bela diri tertinggi tidak terkalahkan. Bahkan jika Lu Ming dapat mengendalikan dua kuali 9 naga surgawi, mereka tetaplah objek eksternal. Bagaimana dia bisa melawan seniman bela diri tertinggi? Petik 2. Itu benar. Bocah ini sebenarnya bisa mengendalikan kuali 9 naga surgawi. Setelah kita menangkapnya, kita harus menanyakan rahasia di dalamnya. Jika para ahli istana surgawi surga empir saya, atau bahkan yang mulia Kaisar bela diri, dapat mengendalikan kuali 9 naga surgawi, seberapa kuatkah itu? Bukankah dia akan mampu menyapu sekte mayat surgawi dan lembah iblis surgawi? Memang benar, rahasia ini harus diungkapkan. Banyak orang di sekitar berkata dengan dingin, terutama murid keluarga Wang, keluarga Jiang, dan keluarga kuno lainnya. Lu Ming, Fatih, Ruan Tingting, dan beberapa lainnya muncul di tengah kerumunan. Mereka akhirnya bergegas, tetapi ketika mereka melihat adegan Lu Ming bertarung melawan Yang Maha Tinggi, mereka terkejut dan khawatir. Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, bahkan dengan bantuan kuali dewa, bagaimana dia bisa melawan Yang Maha Tinggi? Kentut tua, kamu harus memanggil si tua bangka. Tenggorokan Fatih terus mengeluarkan geraman pelan. Kuali 9 naga surgawi memang luar biasa. Namun hari ini, kuali 9 naga surgawi tidak dapat melindungimu. Tuan dari keluarga Wang melangkah maju dengan pedang api sepanjang 10.000 meter di tangannya. Dia menebas Lu Ming lagi. Lu Ming hanya bisa menggunakan dua kuali untuk melawan. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terus mundur. Kekuatan yang maha tinggi terlalu kuat. Pembangkit tenaga listrik dewa spiritual biasa jauh lebih rendah darinya. Bagaimanapun, kekuatan kuali surgawi adalah kekuatan eksternal. Berapa banyak kekuatan yang bisa Anda keluarkan? Dengan ini, Anda ingin bersaing dengan kursi ini. Seekor mantis mencoba menghentikan kereta, melakukan perlawanan keras kepala. Pemimpin keluarga Wang seperti matahari ungu, melayang di langit. Dia mengeluarkan aura terbakar, tapi suaranya dingin. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan mengangkat pedang apinya lagi. Mengaum, garis keturunan 9 naga mengeluarkan raungan panjang, dan ki darah di tubuhnya menyebar. Ia memuntahkan seteguk darah lagi, yang kemudian diserap oleh kuali 9 naga surgawi. Dentang, dentang, kedua kuali dewa bergetar. Sesaat kemudian, langit tiba-tiba menjadi gelap. Semua orang menyaksikan dengan kaget saat kuali lain turun dan menekan Master Klan Wang. Kuali ketiga, Lu Ming sebenarnya telah memanggil 3 kuali. Ledakan. Kuali ketiga terbang menuju tuan keluarga Wang dan terlempar dengan satu serangan pedang. Kuali besar itu terbang menuju Lu Ming dan sedikit bergetar.
Itu memancarkan cahaya yang sepertinya beresonansi dengan dua kuali sebelumnya. Aura yang dipancarkan kuali tampak lebih kuat. Seolah-olah semakin banyak kuali surgawi yang ada, semakin kuat jadinya saat digabungkan. Bus, bus. Kuali surgawi bergetar dan meninggalkan telapak tangan Luming. Itu mulai berputar di sekitar Luming. Kuali 9 naga surgawi dililitkan pada kuali pertama dan digantung di atas kepala Luming. Dua kuali lainnya ditangguhkan dan diputar di sekitar Luming. Ayo, Luming melambaikan tangannya dan sebuah kuali besar terbang keluar, menekan Tuan Keluarga Wang. Mata Tuan Keluarga Wang berubah serius saat dia menebas dengan pedang apinya. Dentang, kuali surgawi terlempar ke belakang, tetapi Luming melambaikan tangannya lagi. Kuali dewa lainnya terbang keluar dan menekan Tuan Keluarga Wang. Ledakan, ledakan. Dua kuali 9 naga surgawi mendesak ke arah Tuan dari Keluarga Wang. Tuan dari Keluarga Wang terus mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang mengejutkan dilepaskan saat dia bertarung melawan tiga kuali. Namun, dia tidak bisa menang untuk saat ini. Adegan ini terlalu mengejutkan. Luming sebenarnya bisa memanggil tiga kuali 9 naga surgawi dan bertarung imbang dengan Tuan dari Keluarga Wang. Ini terlalu sulit dipercaya, seperti cerita fantasi. Selain itu, banyak orang memikirkan hal lain. Total ada 9 kuali 9 naga surgawi. Karena Luming bisa memanggil 3 orang, bisakah dia memanggil lebih banyak? Seberapa mengerikankah kekuatan itu? Bus, seolah ingin mengkonfirmasi dugaan semua orang, langit dan bumi bergetar saat makhluk besar lainnya turun dari langit. Sasarannya adalah kepala klan Wang. Murid Tuan dari Keluarga Wang mengontrak. Dengan raungan yang panjang, gumpalan api ungu melayang di atas kepalanya. Pada api ungu, ada 6 cakra emas. Kepala klan Wang memiliki garis keturunan tingkat dewa peringkat 6 yang menakutkan. Kepala keluarga Wang bergabung dengan garis keturunannya dan berubah menjadi bola api ungu. Api ungu berubah lagi dan berubah menjadi pedang ungu raksasa. Ketika Yang Maha Tinggi menggunakan fusi garis keturunan, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Dengan lambaian pedang ungunya, dia mengirim kuali dewa terbang. Namun, dua kuali lainnya terus menekan. Dengan tambahan kuali surgawi, kekuatan kuali 9 naga surgawi semakin ditingkatkan. Ia terus menekan Tuan Keluarga Wang, membentuk jalan buntu. Anak ini iblis dan dapat terus-menerus memanggil kuali dewa. Saya harus menekannya dengan cepat dan tidak membiarkan dia memanggil lebih banyak kuali dewa. Tuan Keluarga Jiang berkata dengan suara nyaring sambil melangkah maju. Dia ingin bergabung dengan Tuan dari Keluarga Wang untuk menekan Luming. Untuk menghadapi satu Luming, dua makhluk tertinggi harus bergabung. Rasanya seperti mimpi. Bus, Tuan dari Keluarga Jiang mulai bergerak. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan segalanya, bahkan membelah langit dan bumi. Itu benar-benar terbelah. Itu bukan sekadar pembicaraan. Antara langit dan bumi, retakan mengerikan sepanjang ratusan mil muncul. Bus. Kilatan yang sangat tajam menebas Luming. Ekspresi Luming berubah. Dia tidak punya pilihan selain mengendalikan kuali besar dan meledakkannya ke Tuan Keluarga Jiang. Dentang. Sebuah kuali besar terlempar. Tuan dari Keluarga Jiang tidak berhenti. Tatapannya setajam pedang dewa. Dia melangkah maju dan mendekati Luming. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit saat 9 naga itu mengeluarkan 3 suap darah. Kuali surgawi bergetar dan bergemuruh di langit. Pada saat ini, kuali besar lainnya runtuh. Kuali 9 naga surgawi kelima turun. Kuali 9 naga surgawi yang kelima mendesak ke arah Tuan dari Keluarga Jiang. Tuan Keluarga Jiang meraung panjang. Auranya liar saat dia meninju dengan kedua tinjunya, membombardir kedua kuali dan membuat mereka terbang. Puff! Luming batuk seteguk darah, wajahnya pucat. Bagaimanapun, pihak lain adalah makhluk tertinggi. Dia memiliki kuali surgawi untuk melindunginya, tetapi dia masih merasakan tekanan yang sangat besar dan batuk seteguk darah. Tunggu apa lagi? Apakah kamu akan menunggu dia memanggil lebih banyak kuali 9 naga surgawi? Suara dingin dari kepala klan Jiang terdengar saat dia melirik ke 4 kepala klan lainnya. Benar, ayo tangkap bocah ini dulu, kata Tuan dari Keluarga yang kacau itu. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan niat bertarungnya melonjak. Mata 3 orang yang tersisa berkedip-kedip. Kemudian, orang lain keluar.
Pria ini adalah kepala keluarga Kong, salah satu keluarga kuno. Mereka ingin bergabung dan mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Lu Ming terlalu mengerikan dan aneh. Mereka benar-benar takut Lu Ming akan memanggil 9 kuali 9 naga surgawi. Jika 9 kuali dewa dikumpulkan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Kalian semua adalah seniman bela diri tertinggi, namun kalian sebenarnya bekerja sama untuk menghadapi seorang junior. Apakah kalian semua menjalani hidup kalian dengan sia-sia? Membunuh. Pada saat ini, raungan kemarahan bergema di langit dan bumi, bergema hingga puluhan ribu mil. Banyak orang terkejut. Siapa itu? Dia sebenarnya berani memarahi seniman bela diri tertinggi seperti ini. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Ya, saat berikutnya, ruang di langit terbuka, dan sesosok tubuh keluar. Sosok ini sepertinya berusia 30-an. Dia memegang labu anggur di tangannya dan meneguk beberapa suap anggur. Dia berdiri di depan tuan keluarga Luan dan Kong, matanya penuh dengan penghinaan. Yan Kuangtu, ini Yan Kuangtu. Jadi itu dia, tidak heran. Banyak orang berteriak ketakutan. Kaisar Naga Abadi Chapter 847 Bahasa Indonesia. 847 Bab 847 Yan Kuangtu mengambil tindakan. Yan Kuangtu adalah sosok terkenal di 9 naga. Dia adalah murid dari 9 matahari tertinggi dan cucu dari Kaisar Bela Diri Di. Dia tidak hanya memiliki status yang tinggi, tetapi dia juga sangat berbakat. Hanya dalam waktu 100 tahun, Yan Kuangtu telah berkultivasi ke tahap supremasi, dan tidak kalah dengan tuannya, supremasi 9 yang. Terlebih lagi, Yan Kuangtu adalah orang yang sombong, sulit diatur, dan melanggar hukum. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun, bahkan kepada Kaisar Bela Diri Di. Dia pernah hampir menghancurkan kekuatan dahsyat nomor 2 setelah keluarga kuno karena marah, yang mengejutkan 9 naga. Wajar jika keberadaan seperti itu berani mencaci maki seniman bela diri tertinggi dari keluarga kuno. Tapi apa yang ingin dia lakukan dengan tampil di sini? Kepala kedua keluarga itu mengerutkan kening. Yan Kuangtu, apa yang kamu lakukan? Minggir. Kepala keluarga Luan berkata dengan dingin, sedikit ketakutan di matanya. Apa yang kamu inginkan? Kalian semua telah hidup selama ribuan tahun, namun kalian bergabung melawan seorang junior. Sungguh tidak tahu malu. Izinkan saya memberitahu Anda, Lu Ming adalah adik laki-laki saya. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Yan Kuangtu meneguk anggurnya beberapa kali, matanya liar. Banyak orang terkejut. Yan Kuangtu menyebut Lu Ming sebagai adik. Jadi, mereka saling kenal. Yan Kuangtu sebenarnya mengenal Lu Ming. Kakak Yan. Kemunculan Yan Kuangtu mengejutkan Lu Ming, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saudara Lu Ming, lumayan. Anda dapat bertarung melawan makhluk tertinggi di tingkat samudera spiritual. Mengesankan, mengesankan. Anda jauh lebih mengesankan dari saya. Yan Kuangtu tertawa terbahak-bahak. Yan Kuangtu, apakah kamu tidak akan menyingkir hari ini? Mata tuan dari keluarga yang kacau itu dingin. Omong kosong. Balasan Yan Kuangtu sangat sederhana. Baiklah, Yan Kuangtu. Akan kulihat seberapa kuat dirimu, jenius terkuat setelah Jiuyang. Suara tuan dari keluarga yang kacau itu dingin, dan perkelahian yang sengit akan terjadi. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melayangkan pukulan. Pukulan ini sangat menakutkan, dan kekosongannya hancur. Yan Kuangtu membuka mulutnya dan menyedot seteguk anggur dari labu anggurnya. Pada saat yang sama, dia melancarkan pukulan. Pukulan ini tidak terlalu menggemparkan seperti yang dilakukan oleh kepala keluarga yang kacau balau. Kelihatannya sangat biasa. Namun, hasil dari bentrokan ini membuat semua orang tercengang. Kedua tinju itu bertemu, dan ledakan mengerikan terdengar di udara. Sesosok terhuyung mundur. Sosok ini sebenarnya adalah kepala klan dari klan Luan. Pemimpin klan dari klan Luan terpaksa mundur dengan satu pukulan dari Yan Kuangtu. Bagaimana ini mungkin? Mereka berdua adalah seniman bela diri tertinggi, tapi bagaimana Yan Kuangtu bisa sekuat itu? Membunuh. Mati. Tuan dari keluarga Luan meraung. Niat bertarungnya melonjak. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia menyerang Yan Kuangtu. Bus. Cahaya pedang yang mengejutkan keluar dari tangan Yan Kuangtu. Cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan. Cahaya pedang itu hancur,
tapi cahaya pedang itu terus menebas. Bagaimana mungkin? Kepala keluarga yang kacau itu berteriak tidak percaya. Dia harus terus-menerus menebas dengan pedangnya untuk memblokir pancaran pedang Yan Kuangtu. Seperti tuan, seperti murid. Jiu Yang telah menerima murid yang baik. Yan Kuangtu, kamu mungkin kuat dalam pertempuran, tapi kamu tidak bisa melindungi Lu Ming. Tuan dari keluarga Kong melangkah maju dan berdiri di samping tuan dari keluarga Luan. Kenapa aku tidak bisa? Kata Yan Kuangtu. Itu karena Yang Mulia Kaisar bela diri secara khusus meminta Lu Ming. Kami hanya mengikuti perintah untuk membawa Lu Ming menemui Yang Mulia. Kata master dari klan Yang Kacau. Apa yang Yang Mulia inginkan dari Lu Ming? Yan Kuangtu berkata sambil mengerutkan kening. Ini, kami tidak tahu. Jadi, lebih baik kamu menjauh. Jika tidak, jika Anda membuat Yang Mulia tidak senang, tidak ada dari kami yang dapat memikul tanggung jawab. Kepala keluarga Luan mencibir. Alis Yan Kuangtu semakin berkerut. Dia menoleh ke Lu Ming dan berkata, Saudara Lu Ming, tahukah Anda mengapa Yang Mulia Kaisar bela diri mencari Anda? Mungkinkah itu karena kuali surgawi? Lu Ming mengendalikan kuali 9 naga surgawi dan melawan tuan dari keluarga Jiang dan Wang. Pertempuran itu berlangsung sengit. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, Di, kamu datang kepadaku karena kamu menginginkan garis keturunanku dan ingin mengambilnya untuk kamu gunakan sendiri. Suara Lu Ming tenang, tapi seperti badai, menimbulkan ribuan gelombang. Apa yang Lu Ming katakan? Beraninya Anda menyebut Yang Mulia memaksa Kaisar dengan cara ini dan memfitnah Yang Mulia memaksa Kaisar. Makhluk jahat, sungguh makhluk jahat. Keberanian seperti itu, dia pikir dia siapa? Dia berani mengatakan bahwa Yang Mulia memaksa Kaisar menginginkan garis keturunannya, tetapi itu hanya garis keturunan dewa kelas 2. Bagaimana Yang Mulia bisa memaksa Kaisar menyukainya? Fitnah. Omong kosong. Orang ini harus dipotong-potong sebagai peringatan bagi yang lain. Banyak orang yang meraung dan menatap Lu Ming dengan mata dingin. Makhluk jahat, beraninya kamu memfitnah Yang Mulia. Kamu sedang mendekati kematian. Patriark klan Wang meraung saat dia bertarung dengan sekuat tenaga. Yan Kuangtu, kamu telah melihat hati anak ini. Dia benar-benar pelanggar hukum. Kita tidak bisa menahannya di sini. Kenapa kamu tidak bergerak? Petik 2. Kata keluarga Luan. Tidak, kecuali jika Grandmaster datang dan menjelaskan semuanya, aku, Yan Kuangtu, tidak akan membiarkanmu membawa Lu Ming pergi. Yan Kuangtu tidak bergerak. Kata-kata Yan Kuangtu mengejutkan banyak orang. Sombong, dia sangat sombong. Dia sebenarnya ingin Kaisar bela diri Di menjelaskannya secara langsung. Dia terlalu sombong. Kerumunan akhirnya mengerti mengapa Yan Kuangtu dan Lu Ming memanggil satu sama lain sebagai saudara. Keduanya adalah orang yang sama. Mereka sama-sama pelanggar hukum, sombong, dan sulit diatur. Yan Kuangtu, beraninya kamu. Karena itu masalahnya, kami harus menjatuhkanmu terlebih dahulu. Semuanya, jika kita tidak bergabung sekarang, kapan lagi? Petik 2. Tuan dari keluarga Jiang melihat kedua orang terakhir. Itulah satu-satunya cara. Tuan dari keluarga Dongfang menghela nafas dan melangkah maju. Saudara Nangong, pergilah dan bantu saudara Jiang. Saudara Wang, kalahkan Lu Ming. Serahkan Yan Kuangtu pada kami. Baiklah. Kepala keluarga Nangong melangkah maju dan berjalan menuju Lu Ming. Sementara itu, aura Master Dongfang, Master Luan, dan Master Kong meletus dan menyelimuti Yan Kuangtu. Seniman bela diri tertinggi dari 6 keluarga besar kuno akan bergabung. Enyah, mati. Yan Kuangtu berteriak dingin saat pedangnya Qi meledak. Pada saat ini, pedangnya Qi dipenuhi dengan nyala api. Suhu api tampaknya lebih tinggi daripada suhu kepala keluarga Wang. Pada saat yang sama, pemimpin klan Luan, klan Timur, klan Kong, dan 3 klan lainnya juga mulai bergerak. Energi kekerasan meledak dan meledak ke arah Yan Kuangtu, mencoba menahannya. 3 orang tua berkabut, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Yan Kuangtu menjerit panjang saat api emas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Suhu yang mengerikan menyebar hingga puluhan ribu mil. Api emas meledak bersama pedang Qi. Api gagak emas. 3 seniman bela diri tertinggi dari keluarga Luan tampak muram saat 3 serangan mereka bertabrakan dengan pedang Qi Yan Kuangtu. Setelah ledakan, Yan Kuangtu tidak mundur satu langkah pun.
Ini sungguh mengejutkan. Yan Kuangtu sebenarnya mampu melawan 3 seniman bela diri tertinggi tanpa mundur 1 langkah pun. Ini sungguh sulit dipercaya. Mereka berdua adalah seniman bela diri tertinggi, tapi mengapa Yan Kuangtu begitu kuat? Kita harus tahu bahwa mereka yang bisa mencapai alam yang maha tinggi semuanya adalah orang-orang jenius yang langka, dan mereka semua adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mencapai alam yang maha tinggi? Tapi sekarang, kekuatan tempur Yan Kuangtu bahkan lebih kuat dan menakutkan. Di sisi lain, kepala keluarga Nangong meledak dan menyerang Lu Ming. Namun, pada saat ini, langit bergetar dan kuali lain turun, menghantam kepala keluarga Nangong. Kuali Surgawi ke-6, Kaisar Naga Abadi Chapter 848 Bahasa Indonesia. 848 mengumpulkan 9 kuali dalam upaya membantai Supreme. Dari 6 kuali dewa, 1 kuali dewa digunakan untuk perlindungan sementara 5 lainnya digunakan untuk menyerang. Lu Ming menggunakan 6 kuali 9 naga surgawi untuk melawan 3 seniman bela diri tertinggi. Yan Kuangtu telah memblokir 3 master hebat sendirian. 6 keluarga kuno dan 6 seniman bela diri tertinggi semuanya diblokir. Pemandangan ini membuat banyak orang di langit tercengang. Segala sesuatu yang terjadi hari ini sungguh sulit dipercaya. Bus, tuan dari keluarga Jiang seperti senjata surgawi. Dia menjatuhkan 2 kuali dewa berturut-turut dan melakukan penggabungan garis keturunan. Setelah itu, kepala keluarga Nangong dan kepala keluarga Wang, seniman bela diri tertinggi dari 3 keluarga kuno, semuanya menggunakan perpaduan garis keturunan mereka untuk menjatuhkan Lu Ming sekaligus. Ledakan, 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 seluruh langit tertembus. 3 Supremes Agung telah bergabung dan melancarkan serangan terkuat mereka. Itu terlalu menakutkan. Hanya sedikit orang di bawah alam kaisar bela diri yang bisa menahannya. Kuali 9 naga surgawi terus bergetar, dan hubungan di antara mereka tampaknya berada di ambang putus. Tekanan yang dirasakan Lu Ming semakin kuat. Tulangnya retak dan butiran darah merembes keluar dari kulitnya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tuan dari keluarga Wang berubah menjadi pedang api ungu besar. Nyala api berkobar dan api langitnya meledak, menyebar ke arah Lu Ming. Garis keturunan dari 9 naga meraung lagi, dan kuali 9 naga surgawi bergetar. Namun, masih sulit untuk menahan serangan ketiga seniman bela diri tertinggi. Bus, tuan dari keluarga Jiang menerobos serangan salah satu kuali dewa dan menyerang Lu Ming. Kuali dewa pertama di atas kepala Lu Ming bergetar dan memancarkan cahaya cemerlang yang meledak ke arah tuan keluarga Jiang. Berdebar, ledakan dahsyat terdengar. Tubuh Lu Ming bergetar hebat. Bersama dengan kuali dewa pertama, dia terlempar dan darah muncrat dari mulutnya. Saudara Lu Ming, Yan Kuangtu terkejut. Dia ingin segera menyelamatkan Lu Ming. Yan Kuangtu, apa menurutmu kita bertiga hanya untuk pertunjukan? Membunuh. Mati. Tuan dari keluarga Luan meraung. Dia menggunakan perpaduan garis keturunannya dan berubah menjadi dewa perang yang tak terkalahkan, menyerang Yan Kuangtu. Di saat yang sama, kepala keluarga Kong dan kepala keluarga Dongfang juga menggunakan perpaduan garis keturunan mereka. Garis keturunan dari 3 kepala keluarga besar semuanya berada pada tingkat ke-6 tingkat dewa. Ketiganya bergabung dan melancarkan serangan yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat Yan Kuangtu, dia tidak berani gegabah menghadapi 3 Supremes Agung. Dia menjerit panjang, dan seekor burung dewa emas besar muncul. Burung dewa ini berbentuk seperti burung gagak, dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Itu diliputi oleh api emas, dan suhu api emas ini bahkan lebih mengerikan daripada api surgawi ungu milik keluarga Wang. Burung dewa ini memiliki 3 kaki dan 8 cakra emas yang mempesona. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 8, gagak emas berkaki 3. Menurut legenda, matahari dibentuk oleh gagak emas berkaki 3. Itu adalah binatang suci yang sangat menakutkan. Garis keturunan Yan Kuangtu adalah gagak emas berkaki 3, dan merupakan ahli tingkat dewa tingkat 8. Dia 2 tingkat lebih tinggi dari kepala keluarga klan keluarga kuno. Itu sungguh menakutkan. Pantas saja kekuatan tempurnya begitu kuat. Yan Kuangtu menggunakan perpaduan garis keturunannya dan berubah menjadi gagak emas berkaki 3. Dia bertarung dengan 3 penguasa, dan langit serta bumi berguncang. Kekuatan tak berujung membentuk angin mengerikan yang menyebar ke segala arah.
Untungnya, lebih banyak ahli alam dewa spiritual yang muncul dan menyebar untuk melawan kekuatan yang menyebar. Jika tidak, dengan begitu banyak seniman bela diri agung yang menyerang, segala sesuatu dalam radius beberapa juta li akan diledakkan. Seorang seniman bela diri tertinggi terlalu kuat. Dia bisa menghancurkan suatu negara hanya dengan satu jentikan tangannya. Sebuah kekaisaran seperti kekaisaran matahari yang terik dapat dihancurkan oleh seniman bela diri tertinggi hanya dengan satu telapak tangan. Dia sangat kuat. Yan Kuangtu bertarung melawan 3 supremes yang agung. Sulit menentukan pemenang saat ini, jadi dia tidak bisa mundur untuk menyelamatkan Lu Ming. Untuk sesaat, Lu Ming benar-benar tertekan dan situasinya berbahaya. 6 kuali dewa adalah batasnya. Dia tidak bisa memanggil lagi. Suara pemimpin klan Wang terdengar, dan serangannya menjadi lebih mengerikan. Kejadian ini benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan mampu mengangkat kuali 9 naga surgawi dan memanggil 6 dari mereka. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Pada akhirnya, bahkan mereka tidak punya pilihan selain bergabung untuk menghadapi Lu Ming. Tidak peduli apa hasilnya hari ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi seniman bela diri tertinggi. Semua ini karena Lu Ming. Sebagai tuan dari keluarga Wang yang pertama menyerang, dia semakin membenci Lu Ming. Kecil, jangan melakukan perlawanan sia-sia. Sejak Yang Mulia berbicara, nasib Anda telah diputuskan. Patriark klan Wang terus berbicara, niat membunuhnya dingin. Jangan membuatnya terdengar terlalu megah. Sekalipun langit ingin menekanku, aku akan menghancurkannya, apalagi di kuali 9 naga, bertarunglah denganku. Lu Ming meraung seperti naga. Tubuh 9 naga terpelintir dan kabut darah memenuhi udara. Bang! Tiba-tiba, salah satu cakra emas di tubuh 9 garis keturunan naga meledak dengan keras. Cakranya meledak, dan garis keturunan 9 naga meraung seolah-olah sangat kesakitan. Lu Ming juga menggeram. Matanya merah. Dia merasa seolah jiwanya akan terpecah. Itu terlalu menyakitkan. Namun tatapannya masih tegas dan teguh. Cakranya meledak dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, yang merembes ke dalam kuali 9 naga surgawi. Dentang. Kuali 9 naga surgawi bergetar, dan ukiran berbentuk naga di kuali itu bersinar terang. 6 kuali 9 naga surgawi meraung. Ledakan. Langit bergetar, dan kehampaan runtuh. Raksasa lain terbang dan menekan pemimpin klan Wang. Kuali 9 naga surgawi yang ketujuh. Garis keturunan dari 9 naga meledakkan cakra dan memanggil kuali 9 naga surgawi yang ketujuh. Namun, ini bukanlah akhir. Kualinya, Lu Ming melolong, suaranya menggetarkan langit. Langit bergetar, dan kemudian kuali dewa lainnya turun. Patung ke-8. Mustahil. Patriark klan Wang berseru tidak percaya. Ledakan. Langit berguncang lagi saat kepala keluarga Wang berteriak. Kuali 9 naga surgawi lainnya turun. 9 kuali 9 naga surgawi semuanya telah turun. Ketika 9 kuali 9 naga surgawi berkumpul, sepertinya mereka menghasilkan resonansi yang kuat. Semuanya bersinar terang dan auman naga mengguncang langit. 9 kuali dipusatkan di sekitar kuali di atas kepala Lu Ming. Kuali lainnya mengelilinginya, dan aura yang sangat kuat menyebar. 9 kuali berkumpul, menekan langit. Sebuah suara sepertinya keluar dari kuali surgawi. Menekan. Lu Ming melambaikan tangannya dan 8 kuali di sekitarnya menekan. Bang! 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 Dengan 3 ledakan keras, tuan dari keluarga Wang dan 2 seniman bela diri tertinggi lainnya terlempar. Mustahil. Tuan dari keluarga Wang berteriak tidak percaya. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku akan membantai seniman bela diri tertinggi. Suara dingin Lu Ming terdengar. Dengan lambaian tangannya, setidaknya 6 dari 8 kuali dewa terbang menuju keluarga Wang. 2 lainnya membela 2 makhluk tertinggi lainnya. Ledakan. Ledakan. 6 kuali dewa terus menyerang keluarga Wang. Pedang ungu yang telah diubah oleh sang patriark meledak dengan pedang Qi yang mengejutkan saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Namun, setiap kali dia memblokir, dia akan terlempar dan pedangnya akan bergetar terus-menerus. Setelah ke-6 kalinya, api di tubuh pedang ungu itu menjadi jauh lebih lemah, seolah-olah dia telah terluka parah. Lu Ming melambaikan tangannya lagi dan 6 kuali terus menekan.
Makhluk jahat, jangan berani-berani. Tuan keluarga Jiang berteriak dengan marah dan bergabung dengan tuan keluarga Namong untuk menyerang Luming. Namun, Luming mengendalikan kedua kuali tersebut dan memblokir serangan mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 849 Bahasa Indonesia. 849 Kaisar bela diri Di Yi mengambil tindakan. Dengan 9 kuali berkumpul, kekuatan masing-masing kuali meningkat pesat. 2 kuali sudah cukup untuk memblokir 2 makhluk tertinggi. 6 lainnya terus menekan Master Klan Wang. Ledakan, ledakan, ledakan. 6 kuali dewa menghantam pedang ungu raksasa itu seperti sedang menempa besi. Pedang ungu raksasa itu bergetar hebat, dan apinya menjadi semakin lemah. Setelah 6 kuali surgawi bergantian menghancurkan pedang, pedang ungu raksasa itu menyusut dengan cepat dan kembali ke penampilan tuan keluarga Wang. Namun, saat ini, keluarga Wang berada dalam kondisi yang buruk. Benteng tubuh mereka compang-camping, dan banyak luka di tubuh mereka. Darah mengalir keluar dari mulut mereka. Tragisnya, itu terlalu tragis. Seorang seniman bela diri tertinggi dalam satu generasi telah dipukuli hingga mencapai kondisi seperti itu. Hal ini membuat banyak orang mengucek mata, mengira mereka sedang melihat sesuatu. Ah, kepala keluarga Wang akan menjadi gila. Dia meraung berulang kali, tidak bisa menerima semua ini. Dia adalah kepala keluarga kuno, sosok tertinggi yang mendominasi wilayah Tandus di timur. Namun, dia dipukuli oleh seorang pemuda berusia 20-an. Tidak peduli metode apa yang digunakan junior ini, dia telah kehilangan banyak muka dan akan menjadi bahan tertawaan. Jika ini menyebar ke kekuatan lain, mereka pasti akan menganggapnya sebagai lelucon. Memikirkan hal itu, dia dipenuhi dengan kebencian dan tidak sabar untuk menguliti Luming hidup-hidup. Untuk apa kamu berteriak? Sepertinya perbaikannya belum cukup, ayo lanjutkan. Luming berkata dengan dingin. Dia mengendalikan kuali 9 naga surgawi dan terus menekannya. Tuan dari keluarga Wang terkejut dan segera mundur. Sayangnya, kuali 9 naga surgawi sudah terkunci padanya. Itu langsung menembus kehampaan dan meledak ke arahnya. Tuan dari klan Wang hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melawan. Ledakan. Kuali surgawi pertama telah menyebabkan kepala keluarga Wang memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, kuali dewa kedua menyebabkan rambut kepala keluarga Wang menjadi acak-acakan dan salah satu lengannya hancur. Namun, vitalitas yang maha tinggi sangatlah menakutkan. Sekalipun lengannya putus, lengannya akan tumbuh kembali dengan cepat dan sembuh. Namun, kuali dewa ketiga terus hancur. Ah, semuanya, selamatkan aku. Tuan dari klan Wang akhirnya merasa takut, dan dia mulai meminta bantuan seniman bela diri tertinggi lainnya. Seorang seniman bela diri tertinggi di generasinya sebenarnya dipukuli hingga dia hanya bisa menangis minta tolong. Ini juga jarang terjadi. 5 seniman bela diri agung lainnya semuanya ingin membantu. Sayangnya, bagaimana keinginannya bisa terkabul? Haha, saudara Luming, kerja bagus. Yan Kuangtu tertawa. Gagak emas berkaki 3 terbang berkeliling dan memblokir 3 seniman bela diri tertinggi. Adapun 2 seniman bela diri tertinggi lainnya, mereka dihadang oleh 2 kuali 9 naga surgawi dan tidak dapat menembus penghalang sama sekali. Ledakan. Kuali dewa ketiga menghancurkan separuh tubuh kepala keluarga klan Wang, dan kuali dewa keempat terus menekan. Dari segala arah, banyak orang melihat pemandangan ini dengan kaget, termasuk pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Kejam, dan terlalu sulit dipercaya. Apakah Luming benar-benar berencana membunuh seniman bela diri tertinggi? Apakah Patriark Klan Wang benar-benar akan jatuh di sini hari ini? Menguasai. Seseorang dari keluarga Wang berteriak ketakutan. Haha bagus. Di tengah kerumunan, si gendut tertawa terbahak-bahak, menarik tatapan marah orang banyak. Tubuh Wang Haoxian bergetar. Adegan ini memiliki dampak yang lebih besar pada dirinya. Kepala keluarga Wang adalah kekuatan tempur terkuat di keluarga Wang. Patriarknya adalah eksistensi tertinggi di keluarga Wang. Namun, keberadaan seperti itu bahkan tidak dapat mempertahankan hidupnya di hadapan Luming. Bagaimana ini bisa terjadi? Di taman kuno yang mengepulkan laut, Xie Zhen menatap pemandangan ini dengan linglung. Matanya hampir meledak.
Dia tidak pernah bermimpi bahwa Luming benar-benar akan memanggil 9 kuali dewa dalam keadaan marah demi kecantikan dan upaya untuk membunuh seorang seniman bela diri tertinggi. Itu terlalu mengagetkan dan menakutkan. Kuali itu akan jatuh, dan kepala keluarga Wang tidak dapat menahannya dalam kondisinya saat ini. Dia mungkin mati di tempat. Cukup. Saat ini, sebuah suara datang dari langit. Suara ini terdengar seperti berasal dari surga dan dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Namun, ketika mereka mendengar suara ini, hati banyak orang bergetar. Seolah-olah mereka sedang menghadap langit dan alam semesta, dan mereka ingin berlutut. Kemudian, banyak orang melihat retakan sepanjang ribuan mil muncul di langit. Sebuah lengan besar terentang dari celah itu. Itu sebesar gunung, seperti telapak langit. Di atasnya, alam niat meringkuk, dan aura menakutkan menyebar. Pada saat ini, banyak orang mulai gemetar. Bahkan Paragon pun terguncang. Telapak tangan besar menekan Luming, dan tekanan tak berujung menyelimuti dirinya. Tubuh Luming hampir meledak. Kuali 9 naga surgawi yang melayang di atas kepalanya bergetar hebat. 9 kuali, lindungi aku. Menghadapi kekuatan yang begitu besar, dia tidak peduli untuk membunuh tuan keluarga Wang. Dia mengendalikan 9 kuali untuk melayang di sekelilingnya. Kekuatan kekaisaran. Ini adalah aura seorang ahli kekuatan kekaisaran. Kaisar bela diri Di. Kalimat seperti itu muncul di benak Luming. Luming pernah merasakan aura kaisar dari Lian Chang. Meski Lian Chang hanyalah segumpal jiwanya, namun auranya masih seperti keperkasaan langit, tinggi dan perkasa, mendominasi dunia. Telapak tangan ini sangat mirip dengan telapak tangan Lian Chang, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Di 9 naga, Kaisar bela diri Di Yi adalah satu-satunya ahli alam berdaulat. Guru besar, mata Yan Kuangtu dipenuhi dengan keterkejutan. Yang mulia memaksa Kaisar. 6 makhluk tertinggi dan banyak pakar alam dewa spiritual sangat terkejut. Kaisar bela diri Di Yi sebenarnya telah mengambil tindakan secara pribadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang tua, cepatlah datang. Pria gendut itu berteriak. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak memperhatikannya. Mata mereka semua tertuju ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat telapak tangan raksasa itu menekan, ruang itu hancur dan alam niatnya meringkuk seperti tangan dewa. Tekanan mengerikan melewati kehampaan dan menekan tubuh Luming. Tubuh Luming bergetar terus-menerus seolah-olah akan runtuh kapan saja. 9 kuali 9 naga surgawi melayang di udara, namun mereka bergetar tanpa henti. Luming merasa dia tidak bisa mengendalikan mereka. Tekanan yang dia hadapi terlalu kuat. Jadi bagaimana jika kamu adalah kaisar bela diri? Merusak. Ekspresi gila muncul di mata Luming. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. 9 garis keturunan naga meraung. Satu-satunya cakra emas yang tersisa meledak dengan ledakan keras, berubah menjadi cahaya keemasan, dan memasuki kuali 9 naga surgawi. Luming batuk seteguk darah. Dia sangat kesakitan hingga dia merasa tubuhnya akan terbelah, namun matanya masih tertuju pada langit-langit. Dentang-dentang, 9 kuali dewa bergetar dan auranya melonjak. Di bawah pandangan kaget semua orang, 9 kuali dewa benar-benar bergabung menjadi satu, meletus dengan kekuatan mengerikan yang melesat ke langit dan bergegas menuju telapak tangan kekaisaran. Saat berikutnya, kuali dan telapak tangan bertabrakan. Namun anehnya, tidak ada gerakan atau energi. Kuali dan telapak tangan tidak bergerak di udara, seolah-olah berada di jalan buntu. Surga, ini adalah satu-satunya kata di hati banyak orang. Luming mengendalikan kuali 9 naga surgawi dan benar-benar memblokir serangan kaisar bela diri Di Yi. Adegan ini sungguh sulit dipercaya. Banyak orang merasakan jantung mereka berdebar kencang dan hampir berhenti berdetak. Yan Kuangtu dan seniman bela diri agung lainnya telah berhenti bertarung. Saat ini, mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit. Kaisar Naga Abadi Chapter 850 Bahasa Indonesia. 850 Mahaguru 9 Matahari muncul. Saat ini, seluruh dunia terdiam. Bahkan napas dan detak jantungnya seakan terhenti. Membangkitkan garis keturunan 9 naga dengan setetes esensi darah 9 naga sungguh menakjubkan. Itu benar-benar dapat mengerahkan jejak kekuatan kuali 9 naga surgawi untuk memblokir telapak tanganku. Pada saat ini, suara di langit,
suara yang sangat agung, terdengar lagi. Namun, seorang kultivator tingkat samudera spiritual, tidak peduli seberapa dalam garis keturunannya, seberapa besar kekuatan kuali 9 naga surgawi yang dapat dia keluarkan. Bagaimana kamu bisa menghentikanku? Merusak. Saat kata terakhir, patah, diucapkan, telapak tangan bergetar sedikit, dan kekuatan telapak tangan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meledak. Ledakan. Kali ini, seluruh dunia tampak bergetar. Langit dan bumi dalam jarak ratusan ribu mil tampak bergetar. Kuali 9 naga surgawi adalah yang pertama menanggung beban terbesar, dan ia mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Garis keturunan dari 9 naga yang melilit kuali 9 naga surgawi meratap dan berubah menjadi sinar cahaya merah darah, mengalir ke ruang di antara alis Luming. Kaca, tubuh Luming bergetar hebat, seolah hendak meledak. Pada saat itu, kilat muncul di antara alis Luming. Kuali petir menjalar ke seluruh tubuh Luming untuk mencegahnya hancur berkeping-keping. Itu adalah kuali petir di lautan kesadarannya. Berdebar. Di langit, kuali 9 naga surgawi bergetar. Kemudian, ia terbagi menjadi 9 dan diubah kembali menjadi 9 kuali petir. Pada saat ini, tanpa garis keturunan 9 naga dan di bawah serangan yang kuat dan menakutkan, hubungan antara 9 kuali dewa sepertinya telah menghilang. Mereka gemetar dan kemudian menerobos langit, terbang ke segala arah, kembali ke kepala 9 urat naga. Kuali 9 naga surgawi terbang menjauh, dan telapak tangan besar itu terus hancur. Luming tidak bisa menolak sama sekali. Dia memuntahkan seteguk besar darah, seolah-olah dia akan berubah menjadi abu oleh telapak tangan ini. Dentang. Pada saat itu, glabella Luming bersinar dan kuali guntur keluar secara otomatis. Itu tumbuh seukuran gunung dan dipenuhi petir yang mengejutkan. Apa? Kenapa ada kuali lain? Banyak orang yang tercengang dan tidak percaya. Ada banyak harta rahasia, tapi bagaimana mereka bisa menghentikanku? Dia menekankan telapak tangannya ke bawah pada kuali guntur. Kuali guntur bergetar dan kilat menyebar ke segala arah. Pada akhirnya, ia tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan dan dikirim kembali ke dahi Luming. Tubuh Luming bergetar hebat seolah-olah dia baru saja dihantam oleh gunung dewa kuno. Tubuhnya jatuh seperti bola meriam. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan Kaisar bela diri Di Yi tidak berhenti dan terus jatuh. Namun, pada saat ini, tubuh Luming yang jatuh tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Saat cahaya kemasan menyebar, tubuh Luming berhenti jatuh. Bus, di antara alis Luming, cahaya menyilaukan bersinar. Sebuah istana besar melayang dan bergegas ke atas. Banyak orang yang hampir menggigit lidahnya. Ada terlalu banyak harta karun di tubuh Luming. Mereka terbang satu demi satu dan masing-masing sangat menakutkan. Apakah dia masih manusia? Ada seseorang di bawah istana. Seseorang berseru. Istana yang terbang keluar dari glabella Luming berkembang pesat. Di bagian bawah istana, ada sosok yang menjulang tinggi. Jiuyang Senior, Luming sangat terkejut. Istana itu adalah kuil tertinggi, dan sosok di bawahnya adalah 9 matahari tertinggi. Tuan. Saat sosok ini muncul, Yan Kuangtu berteriak tak percaya. Pada saat yang sama, 6 dewa agung dan banyak pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual juga melebarkan mata mereka karena tidak percaya. 9 matahari menghancurkan dunia. 9 matahari suara Mahaguru terdengar, dan 9 matahari tiba-tiba muncul di sekitar kuil tertinggi. 9 matahari itu seperti matahari asli di langit, memancarkan cahaya tak berujung. 9 matahari, bersama dengan kuil tertinggi, bertabrakan dengan cetakan telapak tangan besar. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar. Ruang di area itu langsung terpelintir menjadi beberapa bagian, memperlihatkan kehampaan gelap yang menelan energi mengerikan. Jika tidak, ledakan energi akan mengubah segala sesuatu dalam jarak ratusan ribu mil menjadi abu. Dentang. Kuil tertinggi bergetar hebat saat jatuh sambil ditopang oleh sosok yang tinggi. Telapak tangan besar itu sepertinya telah menghabiskan energinya dan roboh setelah memblokir serangan satu demi satu. Saat cahaya menghilang, 9 matahari di sekitar kuil tertinggi menghilang, dan sosok 9 matahari Mahaguru terungkap dengan jelas. Menguasai. Yan Kuangtu meraung. Tubuhnya gemetar karena kegirangan. Xia Jiuyang, apakah itu benar-benar kamu?
Bukankah kamu mati? Tuan keluarga Jiang juga berteriak. Seniman bela diri tertinggi lainnya dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga memandang seniman bela diri tertinggi 9 matahari dengan tidak percaya. Banyak generasi muda juga membelalak kaget dan tidak percaya. Siapa yang tidak kenal dengan nama Supreme Nine Suns? Garis keturunan 9 yang tidak ada bandingannya di dunia. Ketika dia masih hidup, dia adalah dewa perang dari istana surgawi surga Empyrean. Kekuatan tempurnya tak tertandingi dan dia dikenal sebagai penguasa nomor 1 di wilayah Tandus Timur. Bahkan para penggarap jalur kedaulatan tidak berani meremehkannya. Sosok yang begitu luar biasa telah meninggal lebih dari 50 tahun yang lalu, yang mengejutkan banyak orang dan sulit dipercaya. Namun, hal itu diumumkan oleh Kaisar Bela Diri Di Yi sendiri, jadi tidak ada yang meragukannya. Tapi sekarang, 9 matahari tertinggi telah muncul kembali dan membantu Lu Ming melawan Kaisar Bela Diri Di Yi. Apa yang sedang terjadi? Fanatik, saya tidak bertemu Anda selama beberapa dekade dan Anda telah berkembang hingga tahap ini. Kamu memang layak menjadi muridku. 9 matahari Mahaguru memandang Yan Kuangtu dengan puas dan tertawa. Tuan, apa yang terjadi saat itu? Mengapa jiwamu hanya tersisa sedikit? Di mana tubuh aslimu? Siapa yang melakukan ini padamu? Yan Kuangtu sangat bersemangat sehingga dia menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut. Yang lain juga sangat penasaran. Saat itu, Kaisar Bela Diri Di Yi hanya mengumumkan kematian 9 matahari tertinggi, tetapi dia tidak banyak bicara tentang situasi spesifiknya. Ini adalah pertanyaan yang telah ditanyakan banyak orang selama beberapa dekade. Yang tertinggi dari 9 matahari memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Siapa yang bisa membunuhnya? Bahkan seorang kaisar pun akan kesulitan membunuh 9 matahari tertinggi. Jiu Yang, sekarang jiwamu hanya tersisa sedikit, apakah kamu masih ingin mengkhianatiku? Pada saat ini, suara penuh tekanan datang dari celah spasial besar di langit. Saat suara itu jatuh, seorang pria parubaya keluar dari celah spasial. Pria parubaya itu tinggi. Dia berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung. Yang mulia yang tak tertandingi menyebar dan menekan jutaan mil. Ketika banyak orang melihat sosok ini, mereka merasa seolah-olah sedang menghadap alam semesta. Rasa hormat yang mendalam muncul di hati mereka dan mereka ingin berlutut. Itu adalah tekanan dari Imperial Dao, yang menguasai dunia. Yang mulia memaksa kaisar. Pada saat ini, banyak orang dari segala arah membungkuk dengan kekaguman dan rasa hormat yang mendalam di mata mereka. Bahkan Ruan Tingting, Wang Haoxian, dan yang lainnya juga sama. Hanya si gendut yang berdiri tegak dan tidak bergerak. Kaisar Bela Diri Di Yi melihat sekeliling dengan santai dan sedikit mengangguk. Mengkhianati. Hahaha, Di Yi, bukankah lucu mengatakan ini? Mahaguru Jiu Yang tertawa terbahak-bahak. Banyak orang yang terkejut. 9 matahari tertinggi memanggil Kaisar Bela Diri Di Yi dengan namanya. Sepertinya dia sama sekali tidak berbicara dengan tuannya. Kenapa dia melakukan ini? Tapi tidak ada yang bersuara. Jika orang lain memanggil Kaisar Bela Diri Di Yi dengan namanya, seseorang akan melompat keluar dan memarahinya. Namun, 9 matahari tertinggilah yang berbicara. Dia juga seorang tokoh tertinggi, jadi semua orang memilih tutup mulut. Mata keenam tuan dari keluarga kuno berkedip-kedip, tapi mereka tidak bergerak. Di antara mereka, tuan dari keluarga Wang telah pulih. Pada saat ini, matanya paling menyeramkan saat dia mengalihkan pandangannya ke Lu Ming.